Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari bersama terkait salah satu uji, salah satu uji yang penting, di mana uji tersebut itu harus dilakukan untuk menjamin satu sediaan obat kita itu bermutu dan berkualitas, yaitu namanya uji disolusi dan uji difusi. Oke. Kita hari ini pembahasan terkait dengan uji difusi dan uji disolusi. Bahwa sebelum suatu sediaan farmasi, baik itu sediaan oral yang diminum maupun sediaan topikal, ya, itu harus melewati beberapa pengujian, di mana pengujian tersebut bertujuan untuk menstandarisasi dan menjamin kualitas segala aspek sediaan. Nah, salah satu pengujian yang bisa dilakukan atau salah satu pengujian sediaan farmasi itu adalah uji disolusi dan uji difusi. Nah, uji disolusi dan uji difusi secara in vitro, kalau di dalam pengujian di farmasi itu terbagi menjadi 4 pengujian. Yang pertama adalah uji secara in silico. Uji secara in silico itu yang pertama. Uji secara in silico itu apa? Yaitu suatu uji di mana kita menggunakan bantuan software atau menggunakan komputasi. Kemudian yang kedua ada uji secara in vitro. Uji secara in vitro itu adalah uji yang menggunakan menggunakan sel gitu ya. Kemudian menggunakan membran yang mirip dengan punya membran selnya manusia gitu. Jadi tidak langsung ke manusia, itu in vitro. Jadi masih menggunakan bantuan sel ataupun bakteri ataupun membran yang mirip dengan manusia. Kemudian ada uji secara in vivo. Uji secara in vivo itu adalah uji yang menggunakan hewan uji. Itu uji in vivo. Nah, setelah diuji in vivo, baru diuji klinis ke manusia. Nah, untuk uji disolusi dan uji difusi itu tahapan uji in vitro. Nah, uji disolusi dan uji difusi yang dilakukan secara in vitro itu dapat dijadikan kontrol pengembangan formulasi obat dan kualitas. Ya. Nah, selain itu, uji disolusi dan uji difusi in vitro ini bisa digunakan sebagai alat utama di mana dapat memantau konsistensi dan stabilitas produk obat. Jadi dapat memantau konsistensi dan stabilitas produk obat. Tetapi juga dan selain itu merupakan si uji disolusi dan uji difusi ini itu merupakan teknik yang relatif cepat dan murah, di mana dapat memprediksi penyerapan secara in vivo pada suatu sediaan obat. Tuh. Nah, uji disolusi apa perbedaan apa itu uji disolusi dan apa itu uji difusi gitu ya. Nah, kalau uji disolusi itu dapat memberikan gambaran perubahan jumlah zat aktif yang terlalu di dalam medium. Jadi kita bisa mengetahui berapa kadar zat aktif dari obat yang dapat larut di dalam medium. Ya. Entah itu medium air maupun medium membran. Tuh. Jadi uji disolusi itu adalah gambaran perubahan jumlah zat aktif yang terlalu di dalam medium. Sedangkan uji difusi itu apa? Uji difusi itu digunakan untuk memperoleh parameter kinetik transport obat.
melalui membran usus. Selain itu, uji difusi ini juga dapat mempelajari komponen penyusun sediaan terhadap profil transport obat. Jadi, jadi kan obat itu ada yang diminum secara oral gitu ya, kemudian ada yang digunakan secara topikal, kemudian ada yang digunakan secara parenteral. Nah, kalau obat-obatan yang digunakan secara oral yang diminum gitu ya, obat itu akan melewati kerongkongan, kemudian akan ke dalam saluran pencernaan, di mana di saluran pencernaan itu ya, itu obat itu kalau bentuknya tablet ya, itu akan mengalami disintegrasi dulu. Disintegrasi itu apa? Yaitu keluarnya zat aktif di dalam sediaan obatnya. Nah, setelah terjadi proses disintegrasi, yaitu proses keluarnya zat aktif dari sediaan, kemudian obat akan mengalami disolusi. Apa itu disolusi? Yaitu zat aktifnya itu akan berubah ke dalam bentuk terlarut. Setelah zat aktifnya terdisolusi, artinya dia sudah menjadi bentuk zat aktif yang terlarut, dia akan mengalami difusi. Difusi adalah si zat aktif terlarut itu akan melintasi membran. Itu akan melintasi membran. Nah, setelah proses difusi, dia berhasil melintasi membran, kemudian dia akan melanjutkan proses ke absorpsi dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika dia melewati membran, itu akan terjadi transport, artinya memindahkan zat aktif dari kompartemen donor, artinya suatu tempat ya, tempat dari sebelum setelah disolusi, kemudian dia akan melintasi membran. Nah, sehingga kan akan terjadi transport di situ, perpindahan. Nah, maka di sini uji difusi itu dapat menggambarkan pengaruh komponen penyusun dalam sediaan terhadap profil transport obat. Nah, berarti kan obat-obatan yang berhasil ditransportkan atau yang melewati membran, gitu kan? Berarti itu adalah obat-obat zat aktif yang akan terabsorpsi dan juga akan mempunyai efek terapeutik. Sehingga ini perlu nih uji disolusi dan uji difusi. Kalau uji disolusi kita untuk mengetahui berapa sih jumlah zat aktif yang bisa terlarut gitu, sehingga dapat melewati proses difusi. Nah, proses difusi ini tuh ya. Ini kalau yang tadi obat-obatan yang diminum secara oral gitu. Nah, difusi ini juga dapat menggambarkan obat-obatan topikal yang dioleskan itu zat aktifnya dapat melintasi membran kulit. Kalau yang obat-obatan topikal itu ketika obat kita oleskan ke atas permukaan kulit, dia akan bertemu dengan stratum corneum. Tuh. Setelah dia bertemu dengan stratum corneum, dia akan masuk ke lapisan epidermis. Kita tahu bahwa struktur terbesar jadi kulit itu tersusun atas 3 lapisan besar, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis, ya, atau lapisan subkutan. Nah, ketika obat itu akan masuk ke saluran sistemik ataupun secara lokal gitu ya. Kalau secara lokal dia harus menembus stratum corneum, kemudian dia akan menuju ke epidermis. Nah, untuk obat-obatan topikal dan kosmetika itu dia hanya sampai ke lapisan epidermis. Tuh. Tapi kalau obat-obatan topikal yang ditujukan untuk sistemik gitu ya, dia harus menembus beberapa lapisan yang tadi. Nah, uji difusi itu juga bisa menggambarkan bagaimana si obat yang zat aktif yang diberikan secara topikal itu bisa menembus membran stratum corneum dan dapat menembus lapisan epidermis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa konsentrasi atau kadar zat aktifnya. Sehingga uji disolusi dan uji difusi itu perlu untuk dilakukan pada pengembangan sediaan farmasi. Laju disolusi atau kecepatan melarutnya suatu obat itu sangat penting ini ya, tadi saya bilang, karena ketersediaan suatu obat itu sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut di dalam media pelarutnya sebelum diserap ke dalam tubuh.
Nah, laju disolusi atau tadi kan disolusi adalah berubahnya zat aktif menjadi bentuk terlarut gitu ya. Nah, laju disolusi atau kecepatan melarut suatu obat itu sangat penting karena zat aktif yang bentuknya menjadi terlarut itu akan terabsorpsi di dalam tubuh dan akan memberikan efek, sehingga penting gitu ya. Di sini penting, laju disolusinya itu penting. Nah, kemudian suatu bahan obat yang diberikan dengan cara apapun, ya entah itu diberikan secara oral, parenteral maupun topikal, harus memiliki daya larut dalam air untuk kemanjuran terapeutiknya. Itu. Jadi obat, suatu sediaan obat, entah itu diberikan dengan rute pemberian manapun gitu ya, dia harus memiliki daya larut dalam air gitu, supaya dapat berefek secara terapeutik. Nah, tapi ada beberapa senyawa-senyawa gitu yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Gitu ya. Nah, biasanya senyawa-senyawa yang mempunyai sifat tidak larut dalam air atau kelarutannya tidak baik di dalam air, itu respon terapeutiknya itu juga rendah. Nah, sehingga ini menjadi suatu tantangan seorang formulator gitu ya, untuk ketika bertemu dengan zat aktif yang mempunyai kelarutan rendah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya tanpa melewati ambang batas aman dari zat aktif tersebut. Itu tantangan sebagai seorang formulator. Nanti itu akan kita pelajari di mata kuliah semester 4. Nah, sehingga kita perlu untuk mempelajari terkait dengan difusi dan disolusi obat. Jadi itu ya, itu pentingnya kenapa teman-teman semua itu harus memahami terkait dengan topik atau terkait dengan uji difusi dan disolusi obat. Tuh. Untuk materi difusi obat, ya, untuk difusi obat yang hari ini kita akan bahas, jadi nanti difusi dan disolusi itu akan terbagi menjadi 2 pertemuan, yaitu untuk pertemuan yang pertama ini adalah uji difusi. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan uji disolusi. Nah, untuk uji difusi obat, apa yang harus kita pelajari di sini, yaitu kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup difusi obat. Kemudian mekanisme difusi obat, pentingnya mengetahui proses difusi zat, dan menjalankan cara mengetahui laju difusi dengan menggunakan metode yang sesuai. Jadi bagaimana caranya kita menguji ya difusi dengan metode yang sesuai. Itu yang difusi. Sedangkan untuk materi disolusi kita akan mempelajari terkait dengan ruang lingkup disolusi obat dan cara penentuan laju disolusi obat dengan menggunakan metode tertentu. Tuh. Nah, harapannya setelah mahasiswa mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pengujian sediaan obat yang meliputi difusi dan disolusi obat. Ya, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam memahami pentingnya dari aplikasi difusi dan disolusi. Dan pada akhirnya mahasiswa dapat menerapkan pengujian disolusi dan difusi. Nah, sehingga disolusi dan difusi ini nanti akan dipraktikumkan karena harapannya kalian bisa menerapkan pengujian difusi dan disolusi. Ya, tadi itu pentingnya ya. Kenapa sih kalian harus mempelajari difusi dan disolusi? Supaya sebelum pembelajaran itu dimulai gitu ya, dan materi itu disampaikan, kalian harus ngerti kenapa sih saya mempelajari topik ini gitu ya. Apa sih pentingnya untuk farmasi sehingga saya harus mempelajari ini? Harapannya teman-teman bisa fokus mempelajari gitu, maksudnya. Jadi harus ngerti nih pentingnya apa. Yang pertama, hari ini kita akan membahas terkait dengan topik difusi obat. Nah, teman-teman semuanya pasti pernah membuat teh gitu ya, atau pernah mendidihkan air di dalam panci atau dalam kettle gitu ya hingga mendidih.
Nah, proses pemberian gula pada dan biasanya teman-teman kalau membuat teh itu kan dikasih gula gitu kan. Nah, proses pemberian gula pada cairan teh tawar ya hingga lambat laun gulanya itu larut semua dan tehnya menjadi manis, atau misalkan lambat laun air akan menjadi uap gitu ya, itu dinamakan proses difusi. Ini contohnya. Gula gitu kan, ini yang kalian lihat gambarnya di sini. Oke, ini ada gambarnya. Nah, ini ada segumpal gula ya. Segumpal gula, ini isinya molekul-molekul gula di sini dimasukkan ke dalam air. Nah, pastinya segumpal gula ini kan berisi molekul-molekul gula kan di dalamnya. Molekul-molekul gula ini itu akan airnya itu akan masuk ke dalam gumpalan gula sehingga molekul gulanya itu akan keluar dari konsentrasi tinggi yang isinya gula-gula kan konsentrasinya tinggi ya, kemudian berpindah ke air di mana yang konsentrasi gulanya lebih rendah. Jadi perpindahan gitu loh, perpindahan molekul gula dari gumpalan gula yang konsentrasinya tinggi, isinya gula-gula semua, menuju ke air yang konsentrasinya lebih rendah. Perbedaan konsentrasi perpindahan suatu molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga mencapai kesetimbangan konsentrasi itu namanya proses difusi. Nah, lambat laun ini kan gulanya akan menyebar gitu kan ya, dan terjadi kesetimbangan konsentrasi. Inilah namanya proses difusi gula di dalam air. Itu contohnya. Nah, kalau misalkan yang tadi mendidihkan air gitu ya di dalam ketel sehingga menjadi uap air. Nah, uap air itu kan uapnya itu akan berdifusi ke udara. Kan? Itu namanya juga proses difusi. Dari uap dari molekul air yang konsentrasinya tinggi menuju ke udara yang dimana konsentrasinya lebih rendah. Nah, itu juga namanya proses difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke dalam konsentrasi yang rendah sehingga mencapai kesetimbangan konsentrasi. Itu namanya proses difusi, ya. Contoh lainnya itu adalah pemakaian kosmetik, krim dan lotion. Kalau krim dan lotion itu kan digunakan di atas permukaan kulit gitu ya. Pemakaian kosmetik, krim dan lotion gitu ya dalam proses pengolesan krim di permukaan kulit sampai zat aktif memasuki lapisan kulit itu terjadi proses difusi. Dan jadi dari konsentrasi obat atau sejumlah obat yang kita oleskan ke permukaan kulit, kemudian zat aktif itu akan berpindah gitu ya, atau akan berpindah memasuki membran sel kulit kita gitu ya. Nah, itu juga namanya proses difusi. Ya, difusi ini tadi sudah saya jelaskan definisi dari difusi itu apa, bahwa difusi itu didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat dibawa oleh gerakan molekul secara acak gitu ya, karena ada perbedaan konsentrasi dan dia melintasi suatu membran. Ini tadi saya bilang ya, atau lebih mudahnya ini, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini contoh difusinya teman-teman semuanya. Kan difusi itu kan suatu perpindahan massa molekul gitu ya, karena adanya pergerakan gitu ya. Kemudian melintasi suatu batas. Nah, batas itu dinamakan membran polimer. Ini contohnya. Ini adalah proses awal difusi, gitu ya, proses awal difusi, di mana di sebelah kiri ini adalah kompartemen donor, di mana dia akan mendonorkan molekul ke kompartemen kompartemen reseptor yang menerima si molekul obatnya melewati pembatas membran. Nah, lama-kelamaan ini kan akan berpindah ke sebelah kanan ya, kompartemen reseptor. Nah, lama-kelamaan itu akan terjadi kesetimbangan konsentrasi. Nih,
Ya, ini dari kiri ke gambar kanan. Membrannya semi permeable. Oke. Perbedaan konsentrasi itu adalah suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Ya, pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Jadi gradien konsentrasi itu perpindahan suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tuh. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan, manakala perpindahan molekul tetap terjadi. Sehingga tidak ada perbedaan konsentrasi. Nah, jenis-jenis difusi, ya, difusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan energi yang dibutuhkan dan berdasarkan jenis membran yang dilalui. Jadi terbagi menjadi dua ya jenis difusi ya, berdasarkan energi yang dibutuhkan dan berdasarkan jenis membran yang dilalui. Di sini, nih, dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak penting, sel melakukan berbagai jenis aktivitas. Asal salah satunya adalah difusi. Nah, kalau dari sel itu, kalian tahu sel ya, bahwa sel kita itu bekerja 24 jam, di mana sel-sel di dalam tubuh kita itu akan mengambil zat-zat nutrisi yang penting, gitu ya. Kemudian dia akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, itu namanya juga proses difusi. Nah, jenis-jenis difusi yang pertama yang berdasarkan energi, bahwa difusi dibagi berdasarkan energi itu ada dua jenis difusi, yaitu ada difusi khusus dan ada difusi biasa. Difusi biasa dan ada difusi khusus. Apa itu difusi biasa? Ya, difusi biasa merupakan difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik. Jadi ketika sel akan mengambil nutrisi atau mengambil suatu molekul yang bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu apa? Yaitu molekul-molekul yang tidak suka dengan air atau yang lebih larut dalam lipid. Hidro itu air, fobik itu tidak suka, ya. Ini senyawa hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Nah, lapisan pembatas membran itu, membran polimer ya, atau pembatas membran atau membran itu tersusun atas fosfolipid, di mana fosfolipid itu bersifat lipid ya, bersifat hidrofobik juga. Nah, kalau misalkan sel ingin mengambil molekul yang bersifat hidrofobik atau tidak berpolar atau tidak berkutub, itu molekul itu bisa saja langsung melewati membran tadi, karena membrannya juga sama-sama bersifat hidrofobik. Ya, karena membran plasma terbuat dari fosfolipid, ya, di mana dia bisa aja langsung lewat gitu, tanpa memerlukan energi. Itulah yang dinamakan difusi biasa. Jadi molekulnya selnya itu bisa mengambil nutrisi atau molekul yang bersifat hidrofobik atau tidak berkutub atau berpolar itu tanpa memerlukan energi. Ya. Itu difusi biasa. Kalau yang kedua adalah difusi khusus. Apa itu difusi khusus? Nah, difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Nah, kebalikan dari difusi biasa. Kalau ini, sel ingin mengambil nutrisi atau mengambil molekul yang sifatnya hidrofilik, yang larut dalam air, atau bersifat polar dan berbentuk ion. Kalau ada molekul yang bersifat hidrofilik, kemudian dia atau polar atau dia mempunyai atau dia suatu ion, ya, dia akan kesulitan untuk menembus membran plasma kita, ya, sehingga memerlukan protein khusus. Nah, sekarang kita berpikir gimana caranya supaya molekul-molekul yang bersifat hidrofilik
atau molekul-molekul yang bersifat polar dan ion gitu ya, itu tetap dapat menembus membran plasma gitu kan. Nah, ada bantuan gitu, ada bantuan. Nah, supaya dia bisa menembus si membran atau melewati membran plasma. Bantuannya itu menggunakan protein khusus. Ya, dia memerlukan protein khusus yang memberikan jalur di mana protein khusus ini dapat memberikan jalur kepada partikel-partikel molekul yang tadi dan dapat membantu perpindahan partikel. Ya. Nah, hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Saya jelaskan. Protein-protein yang turut campur dalam difusi, ya khusus ini biasanya berfungsi untuk spesifik partikel. Jadi, protein A itu akan membantu molekul A. Protein B itu akan membantu partikel B gitu. Jadi sudah ada ikatan spesifik. Nah, kita akan belajar terkait dengan transport membran. Sebetulnya untuk jalur transport membran gitu ya, transport molekul melewati membran itu ada 3 cara teman-teman semuanya, yaitu ada difusi sederhana atau simple difusi, difusi terfasilitasi yaitu tadi difusi khusus, dan transport aktif. Tuh. Nah, difusi sederhana itu adalah atau difusi biasa, ya. Difusi sederhana itu ion atau molekul melintasi membran plasma berlangsung tanpa bantuan molekul transport atau transporter, ya. Yang tadi tidak membutuhkan energi dan tidak memerlukan bantuan transporter. Karena tadi apa? Molekul-molekulnya bersifat hidrofobik, ya, tidak berkutub gitu kan. Atau bukan, atau bentuknya tak terion. Nah, kalau difusi terfasilitasi ya dan transfer aktif, ini kalau difusi terfasilitasi dan difusi transport aktif itu mekanisme transport yang berlangsung dengan bantuan protein-protein spesifik yang berada pada membran plasma. Jadi kalau difusi terfasilitasi atau transport aktif itu dia mekanisme perpindahannya atau mekanisme menyeberangi melintasi membran itu membutuhkan protein-protein spesifik. Nah, sekarang di sini yang sederhana ya. Di sini tadi ya sudah dijelaskan bahwa difusi sederhana atau difusi biasa itu adalah ion atau molekul berdifusi melintasi membran semata-mata didorong oleh perbedaan konsentrasi molekul pada 2 kompartemen yang bersebelahan yang dipisahkan oleh membran tersebut. Ya, jadi yang ini loh, ini kompartemen namanya. Ini kompartemen dari 2 kompartemen yang bersebelahan. Perpindahan dari kompartemen donor ke kompartemen reseptor, ya. Nah, itu tanpa membutuhkan bantuan transporter. Difusi akan terus berlangsung sampai konsentrasi senyawa di 2 sisi membran menjadi sama. Nih ya. Nih, ini untuk gambarannya. Ini molekul ya, molekul yang bersifat hidrofobik gitu kan. Dia ini adalah membran. Oke, ini kompartemen donor, ini adalah kompartemen reseptor. Nah, molekul ini ya dia akan melintasi membran. Membrannya ini bersifat disusun atas fosfolipid. Melintasi membran ya satu demi satu karena perbedaan konsentrasi sampai dengan kedua kompartemen itu konsentrasinya sama. Ini gambarannya. Oke. Kecepatan difusi itu berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi. Selain dia berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi, nah kecepatan difusi itu juga dipengaruhi oleh ukuran, lipofilisitas, dan derajat ionisasi senyawa, serta luas permukaan tempat difusi berlangsung.
Ya, ukuran partikelnya, jadi dipengaruhi ukuran partikelnya, sifat lipofilisitasnya. Semakin lipofilik, maka semakin mudah melewati membran. Semakin ukurannya kecil, maka lebih mudah untuk melewati membran. Derajat ionisasi senyawa, semakin dia bentuknya tidak terion, ya, dia akan lebih mudah melewati membran. Serta luas permukaan. Penjelasan di bawah. Karena membran sel bersifat lipoid, ya tadi kan tersusun atas fosfolipid, ya, maka senyawa-senyawa obat yang bersifat lipofilik atau mudah larut dalam lipid, lipo itu lemak atau lipid, filik itu feel, ada suka gitu. Kita kalau apa namanya ngafalinnya tuh gampang sebenarnya. Feel itu kan ada rasa gitu ya. Jadi lipofilik. Nah, berarti mudah larut dalam lemak atau lipid. Kalau hidrofobik, hidro itu air, fobi itu fobia gitu kan, takut sama air gitu ya, berarti tidak mudah larut dalam air gitu ya, nanya kayak gitu. Nah, senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik atau hidrofobik itu ya, itu akan berdifusi lebih cepat. Nah, demikian pula molekul yang berukuran lebih kecil cenderung untuk lebih mudah menembus membran dibandingkan dengan molekul yang ukurannya lebih besar. Tadi kan dipengaruhi oleh sifat lipofilisitas dari molekul, terus dipengaruhi oleh ukuran molekul, kecepatan difusi yang tadi. Kemudian, ini dia. Ini gas, bentuknya gas gitu ya. Kalau gas itu akan lebih mudah melewati membran. Terus ini molekul yang bersifat hidrofobik tadi ya, atau lipofilik, dia akan lebih mudah melewati membran. Terus small polar molekul, ya, molekul yang polaritasnya rendah. Molekul yang polaritasnya rendah. Ini bisa melewati membran. Nah, tapi kalau molekul yang polaritasnya memiliki polaran besar, kemudian molekulnya ukurannya besar, itu akan lebih susah melewati membran, menolak. Kemudian molekul yang berion ya, baik ion positif maupun ion negatif, dia juga akan menolak. Gitu. Senyawa-senyawa obat pada umumnya merupakan senyawa organik. Makanya kalian disuruh belajar kimia organik. Senyawa obat itu umumnya merupakan senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah. Di senyawa organiknya itu bersifat sebagian loh ya, pada umumnya, bukan semuanya. Pada umumnya senyawa obat itu merupakan senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, di mana ya, yang kalau misalkan di dalam larutan itu akan terbentuk dalam bentuk ion maupun bentuk tak terion. Jadi senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, kalau dia dalam bentuk larutan itu akan menjadi dua bentuk, yaitu akan menjadi bentuk ion dan akan menjadi bentuk tak terion. Nah, bentuk molekul yang tak terion tersebut ya itu umumnya bersifat lipofilik. Dan bentuk molekul yang tak terion itu akan lebih cepat berdifusi melintasi membran sel daripada bentuk molekul yang terion. Bentuk ion itu bersifat lebih hidrofilik dan memiliki resistensi elektrik yang tinggi sehingga tidak mudah menembus membran. Gitu. Nah. Proporsi obat dalam bentuk ion ya, yang berarti kemampuan obat melintasi membran berarti ditentukan oleh pH lingkungan dan pKa senyawa obat, ya enggak? Berarti kan tadi kalau asam lemah, basa lemah, berarti kan itu ditentukan oleh pH lingkungannya. Lingkungannya pH-nya asam atau pH-nya basa, sama pKa senyawa obat. Apa sih itu pKa gitu kan? pKa adalah di mana pH di mana bentuk ion dan bentuk molekul tak terion itu terdapat dalam konsentrasi yang sama, itu pKa. Apabila pH lebih rendah dari pKa, maka senyawa obat yang bersifat asam lemah
Ya, pH-nya lebih rendah dari pKa. Berarti kan senyawa-senyawa obat yang bersifat asam lemah, konsentrasi obat dalam bentuk molekul yang tak terion itu lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan bentuk ionnya. Jadi kalau senyawa obat apabila pH-nya lebih rendah dari pKa, ya, maka senyawa obatnya itu bersifat asam lemah. pH lebih rendah dari pKa, maka senyawa obatnya itu bersifat asam lemah. Nah, kalau dia bersifat asam lemah, maka konsentrasi molekul yang bentuknya tak terion itu lebih tinggi daripada bentuk ionnya. Sehingga kalau obat-obatan yang bersifat asam lemah itu akan lebih mudah menembus membran difusi. Sedangkan untuk obat-obatan yang bersifat basa lemah, ya, kalau ada obat bersifat basa lemah, kemudian pH-nya lebih rendah dari pKa, maka bentuk molekul tak terionnya itu lebih rendah dibandingkan bentuk ionnya. Sehingga obat-obatan yang basa lemah, di mana pH-nya lebih rendah dari pKa, ya misalkan pH-nya pH obatnya 8, pKa-nya 11, berarti kan lebih rendah daripada pKa-nya, tapi dia bersifat basa lemah. Nah, maka bentuk molekul tak terion itu lebih sedikit, sehingga dia akan kesulitan melewati membran sel atau membran difusi. Nah, oleh karena itu kita harus membuat obat-obatan asam lemah itu pH-nya harus lebih rendah daripada pKa. Dan obat-obatan yang bersifat basa lemah itu pH-nya harus lebih tinggi daripada pKa supaya dia bisa melewati membran. Kita modifikasi pH lingkungannya. Itu nanti ada caranya, tapi tidak di farmasi fisika. Dengan demikian, untuk senyawa-senyawa obat bersifat asam lemah, gitu ya, perbandingan bentuk non-ion dan bentuk ionnya di dalam plasma, pH-nya 7,4, pK-nya 4,4. Ini nggak perlulah. Nah, ini nggak usah. Nah, di sini. Sehingga secara teoritis dapat dikatakan bahwa obat-obat bersifat asam lemah itu lebih mudah diserap dari lambung dibandingkan dengan obat-obatan yang bersifat basa lemah. Dengan asumsi obat-obatan tersebut ditransportasikan secara difusi sederhana. Ini kita asumsinya difusi sederhana ya. Kalau difusi sederhana, itu obat-obatan yang bersifat asam lemah itu lebih mudah diabsorpsi di lambung ketimbang obat-obatan yang bersifat basa lemah. Nah, itu untuk yang difusi sederhana. Kemudian difusi terfasilitasi atau difusi khusus. Ternyata ada dua ya, difusi ada perbedaannya ada dua ya berdasarkan energi yang dibutuhkan, yaitu difusi yang biasa dan difusi yang khusus, atau difusi yang sederhana dan difusi yang terfasilitasi. Kalau difusi terfasilitasi atau difusi khusus itu sebenarnya sama dengan difusi sederhana, sama-sama tidak memerlukan energi. Ya. Dan oleh karena itu, aliran molekul berjalan searah dengan gradien konsentrasi. Bedanya dengan yang difusi biasa tadi itu adalah bahwa difusi terfasilitasi itu berlangsung dengan bantuan berbagai protein. Jadi, difusi terfasilitasi itu berlangsung dengan bantuan berbagai protein yang terdapat di membran plasma. Sehingga molekul-molekul yang ditransportkan tidak secara langsung berinteraksi dengan komponen-komponen membran yang bersifat hidrofobik. Jadi, si molekul obatnya ini dibantu oleh protein, sehingga molekul obatnya ini tidak berinteraksi langsung dengan membran. Oke. Kemudian ada dua macam protein transmembran. Tadi kan membutuhkan bantuan protein gitu ya. Nah, ada dua jenis atau ada dua macam protein transmembran. Yang pertama adalah disebut dengan protein transporter atau protein pembawa atau karir protein. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah protein yang dapat membentuk kanal atau protein kanal.
Jadi yang pertama itu ada protein transporter atau protein pembawa, dan yang kedua itu adalah protein kanal. Tuh. Nah, untuk protein yang kanal itu protein yang dapat membentuk kanal di membran sel untuk tempat perlintasan ion atau molekul. Jadi dia kayak bikin terowongan gitu. Jadi di membran tadi itu, di membran 2 fosfolipid tadi itu dia bentuk terowongan. Kayak jembatan terowongan, sehingga nanti molekul-molekul yang bersifat hidrofilik ya, itu dia bisa melintasi membran melalui terowongan yang dibuat oleh protein kanal. Itu ya. Dijelaskan satu persatu. Protein transporter atau protein pembawa bekerja dengan jalan berikatan dengan molekul tertentu yang spesifik. Jadi kayak ikatan kunci sama gembok. Ya tadi saya bilang protein A akan berikatan dengan molekul A. Tuh. Yang akan ditransportkan. Kemudian dia akan berikatan, jadi molekulnya itu tadi kalau misalkan dia menggunakan bantuan protein pembawa gitu ya, atau protein transporter tadi ya protein transporter, molekul A akan berikatan dengan protein A, sehingga protein akan membentuk suatu konformasi yang memungkinkan terjadi ikatan kompleks antara protein A dan molekul A yang tadi. Terus dia melintasi membran dan berada di sisi lain dari membran. Nah, setelah dia berhasil melewati membran gitu ya, ikatan antara protein dan molekul yang tadi itu lepas. Dan molekul bisa bergerak bebas menuju ke sirkulasi sistemik. Itu untuk yang cara bekerja protein transporter atau protein pembawa. Nah, bagaimana dengan mekanisme bekerjanya protein kanal, gitu ya? Nah, tadi saya bilang bahwa si protein itu bekerja dengan membentuk kanal atau terowongan yang terbuka melintasi atau menembus membran, sehingga molekul dapat ditransportkan. Itu juga bergantung pada ukuran, bentuk, dan muatan. Dapat bergerak ke sisi lain dari membran melalui kanal tersebut. Nih. Protein transporter atau protein pembawa gitu ya, memiliki afinitas dengan atau memiliki ikatan dengan molekul-molekul spesifik. Umumnya hanya sekelompok kecil molekul yang strukturnya sangat mirip satu sama lain. Apabila terjadi ikatan antar molekul tersebut dengan protein transporter, maka protein transporter akan merubah konformasinya sehingga terjadi ikatan kompleks antara protein dengan molekul. Tuh. Ini contohnya gini. Nah, ini contoh simulasi atau ilustri dari mekanisme kerja protein transporter atau pembawa protein. Nah, jadi ini salah satunya adalah glukos. Glukos itu kan molekulnya besar gitu ya. Kemudian bersifat polar gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa melewati membran sel begitu saja dengan difusi sederhana. Dia harus melalui difusi terfasilitasi dengan bantuan protein. Nah, di sini ini molekul ini di dalamnya ada protein. Oke, satu molekul, nah kemudian dia akan berikatan kompleks dengan proteinnya. Yang gambar nomor 2. Nah, kemudian molekul gulanya itu akan keluar dari membran sel. Oke, nah kemudian proteinnya akan lepas dari molekul, sehingga molekulnya bisa bergerak bebas. Dia akan kembali ke sini lagi proteinnya, kemudian dia akan mengikat lagi seperti ini. Sampai dengan semua glukosa atau semua molekul gulanya itu bisa melewati membran sel semua. Nah, itu untuk bekerja yang protein transporter. Kalau yang protein kanal, ada kok contohnya. Nah, ini. Oke. Ini jadi dia membentuk gate atau membentuk terowongan di sini. Ini, kalian lihat ini ya.
ini ada gate atau itu. Nah, jadi nanti dia akan membentuk terowongan, membentuk kanal, sehingga dia akan masuk. Oke. Nah, ini kan apa namanya fosfolipid ini ya. Ini yang gate ini pintu ini, ya. Ini yang gambar yang pertama. Ini kan ada gate-nya, ada pintunya. Oke. Nah, ini kan bersifat lipofilik ya, sehingga tidak bisa si apa namanya sel molekulnya tidak bisa melewati membran sel. Nah, kemudian si zat kimia tadi, molekul tadi itu akan memberikan sinyal ke protein kanal, di mana nanti protein kanal itu akan membentuk suatu terowongan di sini, sehingga gate yang tadi di sini tertutup jadi terbuka. Dan dia akan melintasi membran. Nih, zat kimia pemberi sinyal itu pada protein kanal. Jadi intinya dia akan memberi sinyal lah. Nih, inilah pengertiannya nih. Nah. Protein kanal itu tidak seperti protein transporter yang berikatan langsung dengan molekul yang akan ditransportkan. Tapi protein kanal itu akan membentuk struktur seperti kanal. Jadi nanti si protein kanal itu dia akan membentuk struktur seperti kanal yang bersifat hidrofilik di membran sel, teman-teman ya. Nah, kanal ini itu digunakan oleh molekul atau ion-ion tertentu untuk masuk ke dalam atau keluar dari sel. Setiap kanal itu bersifat spesifik tergantung dari tadi struktur molekulnya. Kanal ini dianggap seolah-olah memiliki pintu atau gate yang akan membuka atau menutup dengan adanya sinyal tertentu. Apabila pintu kanal membuka, maka molekul-molekul tertentu akan dapat melintas. Sedangkan apabila pintu tertutup, maka kanal tidak dapat digunakan untuk melintas. Berarti ini adalah protein kanalnya ya. Jadi dia akan memberikan sinyal molekulnya. Dan buka, nanti dia nutup lagi kalau sudah selesai. Itulah membran. Saya lanjutkan. Kemudian jenis membran berdasarkan jenis difusi berdasarkan jenis membran itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu difusi molekuler atau permeasi, kemudian difusi yang melalui pori, ya, kemudian dan difusi melalui suatu membran. Nah, ini saya satu-satu. Yang pertama adalah difusi molekuler atau permeasi. Difusi molekuler itu merupakan difusi yang melalui media yang tidak berpori. Jadi medianya nggak berpori. Dan ini tergantung pada disolusi dari molekul yang menembus keseluruhan membran. Ini. Jadi dia melewati membran yang tidak berpori. Kemudian yang kedua adalah difusi yang melalui pori, satu membran yang berisi pelarut. Manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran molekul yang menembus membran serta diameter dari porinya. Nah, ini kan ada pori-porinya. Nah, ini kan berarti tergantung dari ukuran partikelnya, ya, ukuran partikel, dan tergantung dari diameter porinya. Kalau ukurannya lebih kecil daripada diameter porinya, ya berarti dia akan lebih cepat. Contohnya adalah lewatnya molekul-molekul steroid ya yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia, di mana terdiri dari folikel rambut, saluran sebum, dan pori-pori keringat pada epidermis. Jadi molekul-molekul steroid itu bisa menembus membran berpori pada kulit manusia, di mana membran berpori itu terdiri ada folikel rambut, saluran sebum, sama pori-pori keringat. Yang ketiga adalah difusi melalui suatu membran dengan suatu anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Nah, ini susah ini. Oke, kemudian apa saja kita bicara jenis-jenisnya, kita bicara definisi jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi difusi? Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka akan semakin cepat molekul bergerak melewati membran.
Yang kedua adalah ketebalan membran. Semakin tebal membrannya, maka difusinya semakin lambat. Kemudian luas suatu area. Semakin besar luas areanya, maka semakin cepat kecepatan difusi karena jalannya luas gitu ya. Jadi makin cepat. Jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusi. Suhu. Semakin tinggi suhunya, maka partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak melintasi membran yang lebih cepat. Konsentrasi obat, semakin besar konsentrasinya, maka semakin cepat obat berdifusi. Koefisien difusi, semakin besar koefisien difusi, maka semakin besar juga kecepatan difusinya. Viskositas, semakin besar viskositasnya, maka akan semakin lambat laju difusinya. Viskositas itu kekentalan, ya, terkait dengan kekentalan. Jadi semakin kental zat aktif obatnya, maka dia akan semakin lambat untuk melaju. Koefisien partisi, difusi pasif itu kan tadi ya kita belajar tadi yang di transfusi membran bahwa difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisinya, maka semakin cepat difusi obatnya. Nah, untuk laju difusi suatu molekul obat itu menggunakan hukum difusi Fick. Ya, di mana molekul obat itu berdifusi dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Nah, ini dinamakan dengan dQ per dt. Laju difusi sama dengan koefisien difusi, ya, dikali dengan koefisien partisi, dikali dengan luas membran. Berarti kan laju difusi itu berbanding lurus dengan koefisien difusi, koefisien partisi, dan luas permukaan. Berarti semakin besar koefisien difusi, semakin besar koefisien partisi, dan semakin luas permukaan membran, maka laju disolusinya semakin tinggi. Dibagi dengan tebal membran. Nah, laju difusi berbanding terbalik dengan tebal membran. Semakin besar tebal membrannya, maka laju difusinya semakin lambat. Tuh. CS min C, perbedaan antar konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Semakin besar perbedaan konsentrasi obatnya, maka semakin lambat bergeraknya. Kalau perbedaan konsentrasi obatnya semakin besar ya, antara pembawa dan medium. Nah, itu kan hukum Fick. Nah, kemudian metode apa yang bisa digunakan untuk melakukan uji difusi? Salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan uji difusi adalah metode Flow-Throp, ya, di mana prinsip kerja dari metode ini itu adalah pompa peristaltik itu menghisap cairan reseptor dari gelas kimia di sini. Kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis. Nah, kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian setelah cairan dialirkan kembali ke reseptor, itu akan ada perpindahan molekul obat dari donor ke reseptor. Nah, cuplikan atau sampel kita ambil dari cairan reseptor di dalam ini difusi flash ini. Tabung ini loh. Jadi tabungnya di sini nanti dilewatkan dilewatkan oleh apa tadi di sana? Cairan gitu ya, entah itu menggunakan buffer, entah itu menggunakan air, tergantung tujuannya, tergantung mediumnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada reseptor dan di sini ada donor. Di tengah-tengah sini ya, itu ada membran, di mana nanti di atas membran itu isinya adalah zat aktifnya. Nanti akan dilewati gitu ya. Nah, kemudian si zat aktif ini akan yang ada di reseptor donor ini akan berdifusi ke reseptor ke kompartemen reseptor. Nah, kemudian kita ambil cuplikannya. Di sini kita ambil kan obatnya akan ke bawah sini ya, akan ke kompartemen reseptor. Nah, setiap waktu 5 menit sampai setiap 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai dengan 6 jam itu diambil cuplikannya. Nah, ini juga sambil ditambahkan dengan medianya. Misalkan cuplikannya diambil 2 mili,
maka ditambah lagi medianya sebanyak 2 mili. Nanti kita ujikan menggunakan spektrofotometer UV vis atau bisa diujikan menggunakan HPLC. Ya, nih. Cuplikan diambil dari cairan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campur. Kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektro UV vis dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum. Sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick. Nanti di sini. Berapakah koefisien difusinya, koefisien partisinya, luas permukaan membrannya itu berapa diameternya, sama tebal membrannya berapa. Ini dia. Ini ya. Ini bisa saja ini bisa menggunakan membran kulit. Gitu. Bisa menggunakan membran kulit manusia, gitu ya. Kita ambil bagian epidermisnya, gitu ya. Atau misalkan bisa kita pakai membran tiruan, yaitu pakai membran selofan, di mana membran selofan itu isinya ada selulosa, gitu ya, hampir sama dengan struktur manusia, bersifat lipofilik gitu ya. Nah, atau itu kalau secara topikal ya, atau bisa menggunakan kulit ular yang gantian itu loh, yang hasil pokoknya jenengnya. Kalau kulit ular itu akan ganti setiap 2-3 bulan kan. Nah, kulit ularnya yang dipakai itu adalah kulit yang berganti itu, yang coplokannya itu bukan kulit yang barunya. Atau bisa menggunakan kulit tikus, kulit kelinci, itu bisa. Itu kalau kulit. Nah, tapi kalau misalkan kita menguji, kita untuk mengetahui laju difusi obat-obatan yang diminum secara oral, itu biasanya menggunakan usus terbalik dari tikus. Masukkan ke sini usus terbaliknya. Tengah sini. Membran. Oke. Nah, tuh. Nah, ini lebih lengkapnya. Namanya adalah sel difusi Franz. Ini namanya adalah sel difusi Franz. Tuh. Nah, sel difusi Franz itu adalah suatu sel difusi tipe vertikal untuk mengetahui penetrasi zat secara in vitro. Sel difusi Franz itu mempunyai komponen, ada komponen donor, komponen reseptor, ada tempat pengambilan sampel, ada cincin O, dan ada water jacket. Nah, kompartemen donor itu isinya adalah zat yang akan diuji penetrasinya, obatnya. Nah, kompartemen reseptor itu isinya bisa berupa air, intinya cairan, bisa berupa air maupun bisa berupa dapar fosfat pH 7,4 yang mengandung albumin. Nah, nanti fungsi albumin di situ untuk meningkatkan kelarutan zat yang sukar larut dalam cairan kompartemen reseptor. Kalau misalkan zat aktif kita itu mempunyai sifat yang sukar larut di dalam dapar fosfat ataupun air, maka kompartemen reseptor itu bisa kita tambahkan dengan albumin ya di dalam dapar fosfat. Tapi kalau misalkan zat aktifnya itu larut dalam dapar fosfat, nggak perlu ditambahkan albumin. Ya, jadi hanya zat-zat yang tidak mudah larut di dalam dapar fosfat yang perlu ditambahkan albumin. Karena fungsi albumin di sini itu adalah untuk meningkatkan kelarutan zat yang sukar larut di dalam kompartemen reseptor yang digunakan. Nah, setelah itu ini tadi kan kompartemen donor, kompartemen reseptor. Nah, komponen lainnya adalah tempat pengambilan sampel. Tempat pengambilan sampel ini merupakan tempat pada sel difusi Franz untuk mengambil cairan dari kompartemen reseptor dengan volume tertentu. Tadi saya bilang, kita mau ambil 2 mili pada setiap jamnya. Kita uji, ukur absorbansinya untuk mengetahui konsentrasinya. Water jacket berfungsi untuk menjaga temperatur tetap konstan. Jadi water jacket itu berfungsi untuk menjaga temperatur atau suhu yaitu tetap konstan selama sel difusi Franznya dioperasikan. Di antara kompartemen donor dan reseptor
diletakkan membran yang digunakan untuk sel diffusifran. Jadi di antara donor dan reseptor itu ada membran yang tadi saya jelaskan. Dan di ujung-ujungnya itu ada cincin O, di mana cincin O ini bertugas untuk menjaga posisi membran supaya tidak berubah. Ya, ini seperti membran bisa berupa membran sintesis, bisa berupa membran kulit manusia, atau bisa berupa membran kulit hewan. Tapi kalau membran kulit manusia, kulit hewan, maka bulunya harus dihilangkan dan lapisan lemak subkutannya juga harus dihilangkan. Bagian stratum corneumnya hanya diambil bagian lapisan epidermis ke bawah. Subkutan yang lapisan epidermis di atasnya, di atas lapisan epidermis itu harus dihilangkan. Atau bisa melakukan membran sintesis kayak membran selofan, atau kalau misalkan ditujukan untuk oral bisa menggunakan usus terbalik dari hewan uji. Di sini adalah cairan di kompartemen reseptor itu perlu diaduk secara optimal dan efisien. Kenapa perlu diaduk? Karena untuk menjamin cairan di dalam kompartemen reseptor homogen. Jadi cairan yang ada di dalam kompartemen reseptor itu harus diaduk terus secara optimal dan efisien supaya cairan yang di dalam kompartemen reseptor itu homogen. Nah, volume kompartemen reseptor sebesar 2-10 mili. Ya, jadi volume yang di dalam kompartemen reseptor itu bisa 2-10 mili. Dan luas yang terpapar membran sebesar 0,2-2 cm persegi. Dimensi sel difusi harus diukur secara akurat karena terkait dengan perhitungan kadar zat. Jadi diameter sel difusinya itu harus diukur. Kondisi di kompartemen reseptor yang ideal harus bisa untuk memfasilitasi penetrasi zat seperti pada keadaan in vivo. Ya, konsentrasi zat di kompartemen reseptor itu seharusnya tidak boleh melebihi 10% konsentrasi zat untuk mencapai kejenuhan. Konsentrasi zat di kompartemen reseptor yang tinggi dapat menyebabkan penurunan laju penetrasi zat. Nah, bagaimana cara melakukan uji penetrasi menggunakan sel diffusifran kalau untuk sediaan topikal? Sejumlah tertentu zat nanti diaplikasikan pada membran. Tergantung membrannya apa, mau membran sintesis, apa membran kulit manusia, atau membran hewan. Dan dibiarkan berpenetrasi secara difusi pasif melalui membran. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui jumlah zat yang berpenetrasi dan laju penetrasinya? Kita lakukan sampling cairan di kompartemen reseptor selama waktu tertentu sampai keadaan mencapai keadaan tunak atau terjadi keseimbangan konsentrasi. Cairan dari kompartemen reseptor yang diambil itu harus digantikan dengan cairan awal sesuai volume yang diambil. Ini gambarannya. Kenapa sih gitu kan? Kenapa cairan kompartemen reseptor? Kan kita ngambil tuh, misalkan kita ngambil di sini samplingnya yang G ini gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari difusi membran sel. Difusi di sel diffusifran. Oke. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ini ada port untuk air masuk dan ada port untuk air keluar. Nah, A di sini itu adalah kompartemen donor, ya. Kemudian C di sini itu adalah membran. Kita letakkan membran di sini. Nah, D dia adalah cincin O, di mana untuk menjaga kestabilan membrannya. Cincin O. Nah, kemudian yang B ini ya, ini sampai sini, ini adalah kompartemen reseptor. Ini isinya cairan, caranya air ataupun buffer fosfat. Nah, kemudian si E ini adalah water gasket. Ya. Kemudian si F ini batang pengaduk, karena tadi kan harus diaduk terus ya kompartemen reseptornya supaya menjamin caranya homogen. Nah, terus G ini adalah tempat pengambilan sampel.
Tuh. Ya ini kalau misalkan diambil ini ya, misalkan diambil 2 mili, harus dimasukkan lagi buffer fosfatnya juga 2 mili. Untuk apa hal tersebut? Kenapa sih cairan dari kompartemen reseptor yang diambil itu harus digantikan dengan cairan awal sesuai volume yang diambil? Bertujuannya untuk menjaga volume dalam cairan reseptor itu tetap konstan. Jadi jumlahnya sama. Menjaga volume dalam cairan reseptor tetap konstan. Dan selain itu, untuk menjaga supaya cairan di kompartemen reseptor tetap dalam keadaan tunak. Jadi tujuan kenapa perlu digantikan cairan yang telah diambil gitu kan di kompartemen reseptor. Yang pertama, supaya volumenya itu tetap konstan. Dan yang kedua, supaya tetap terjaga keadaan tunak di dalam kompartemen reseptor. Dan ini kenapa diaduk supaya lebih homogen, ya. Jadi water jacket itu berfungsi untuk menjaga temperatur. Nah, ini jadi di sini ada water jacketnya di sini ya. Nah, ini untuk menjaga supaya temperaturnya tetap konstan. Tuh. Ya, ini terkait dengan uji difusi gitu ya. Setelah satu uji difusi. Nah, kemudian ada soal latihan. Soal latihan. Oke, soal latihannya nanti dikerjakan saya tanyakan secara lisan, kemudian teman-teman langsung menjawabnya. Seperti yang kemarin yang kelarutan. Oke, siap-siap ya. Ini sekarang saya ngabsen. Siapa yang perhatikan dan siapa yang tidak. Kita mulai soal latihannya. Saya panggil satu persatu dan langsung dijawab. Oke. Apa yang saya tanyakan, ya, tidak hanya 5 soal. Biasanya bisa berkembang menjadi 10 soal. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan. Di 3 materi yang tadi. Oke. Saya catatan dulu. Mbak Duyana ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Duyana, apa yang dimaksud dengan difusi, Mbak? Difusi ialah suatu proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Hanya itu saja? Dengan melintasi apa? Dengan melintasi suatu membran semi permeabel, Bu. Oke. Sampai keadaannya apa? Sampai terjadi kesetimbangan. Oke. Aisyah Ratna? Ada, Bu. Oke, Mbak Aisyah. Tadi ada difusi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang berdasarkan energi dan ada yang berdasarkan jenis membran. Jelaskan 2 jenis difusi yang berdasarkan energi, Mbak. Difusi berdasarkan energi dibagi menjadi 2, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Kalau difusi biasa itu tidak memerlukan energi, dan difusi khusus itu memerlukan energi, yaitu butuh bantuan protein. Difusi khusus membutuhkan energi, Mbak.
Ya, memerlukan energi. Oke. Kalau yang difusi, bentar ini kalau difusi yang khusus itu tidak memerlukan energi, Mbak, sama dengan difusi biasa. Tapi kalau difusi khusus itu bedanya itu adalah dia membutuhkan bantuan protein spesifik. Ya, jadi sama-sama tidak memerlukan energi, tapi bedanya adalah kalau difusi terfasilitasi atau difusi khusus itu membutuhkan bantuan protein spesifik. Ya. Ya, Bu. Oke, kemudian molekul-molekul yang bersifat apa saja yang bisa melewati atau menggunakan cara difusi biasa? Molekul yang bersifat hidrofobik. Hidrofobik atau ada 3. Atau lipid tidak berpolar. Tidak polar, Ya, tidak berkutub atau tidak terion. Oke. Belia. Iya, Bu. Agustiana ya. Belia Agustiana, Mbak Belia. Tadi Mbak Aisyah sudah menjelaskan ya bahwa difusi berdasarkan energi itu terbagi menjadi 2, difusi biasa dan difusi khusus. Kalau difusi khusus tadi melalui membutuhkan protein spesifik. Coba Mbak sebutkan 2 jenis protein spesifik itu. Apa Mbak? 2 jenis protein spesifik yang bisa membantu molekul melewati membran pada difusi terfasilitasi atau difusi khusus. Molekul A sama protein abu. Apa Mbak? Molekul Jenis proteinnya Mbak ada 2. Jenis protein. protein khusus. Lah iya apa jenenge Mbak jenisnya? Apa Mbak Belia? Apa 2 jenis proteinnya? Wes, ganti pertanyaan. Jenis molekul apa yang jenis molekul apa yang menggunakan difusi terfasilitasi atau difusi khusus? Molekul yang seperti apa? Yang dia melalui membrannya harus dengan cara difusi khusus atau difusi terfasilitasi. Molekul hidrofilik. Oke, atau berpolar dan ion. Oke. Kemudian Aditya Mahe ada? Aditya Mahe Saputra. Aditya? Saya nggak hadir kalau nggak jawab. Saya panggil sekali lagi ya. Kalau nggak jawab, saya anggap nggak hadir. Aditya Mahe. Tidak hadir, saya terus Alfa. Oke, kemudian Astrivia. Hadir, Bu. Oke, Mbak Astrivia, tadi coba dijawab pertanyaannya yang ke Belia yang dia tidak bisa jawab. 2 jenis protein spesifik yang dapat membantu molekul melewati membran.
difusi. Apa Mbak Astrivia? Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab gitu Mbak. Jadi saya nggak nunggu lama. Nggak tahu, Bu. Dari tadi kenapa Mbak ngapain Mbak? Itu cari jawaban. Lah dari tadi nggak dengerin, tadi kan sudah saya jelasin. Iya, tapi lupa, Bu. Lah nggak dicatat. Kalau kalau 3 jenis difusi yang berdasarkan jenis membrannya ada apa aja Mbak Astrivia? Ada 3 jenis difusi berdasarkan jenis membran. Coba disebutkan jenis 3 difusi itu yang didasarkan pada jenis membrannya. Difusi terfasilitasi ya, Bu. Berdasarkan jenis membran. Difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut. Terus yang pertama difusi melalui membran berpori. Terus difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilang. Oke, satu lagi. Satu lagi yang difusi molekul atau permeasi. Difusi melewati membran yang tidak berpori. Jadi ada 3, terkait dengan 3 jenis difusi berdasarkan jenis membran. Yang pertama adalah difusi melalui membran tidak berpori, difusi melalui membran yang berpori, dan difusi melalui membran yang membentuk anyaman. Tuh. Mbak Halawatul? Ada Halawatul? Ya, Bu. Ya, apa Mbak? 2 jenis protein spesifik yang bisa membantu molekul melewati membran. Mbak Sandy Puspitasari. Ada, Bu. Apa Mbak jawabannya? Apa? Mbak Sandy? Galuh. Di sini 0 loh iki loh. Galuh ada? Ada, Apa Mbak jawabannya Mbak? ada protein transporter dan protein kanal yang membentuk kanal. Oke, bisa dijelaskan Mbak? Tadi kan berarti Mbak Galuh menjawab bahwa 2 jenis protein spesifik yang bisa membantu melintasi membran itu apa tadi Mbak? Protein transporter ya, atau protein pembawa sama protein kanal. Kanal. Ya. Tuh, siapa tadi saya jawab? Astrivia, Halawatu, sama Sandy.
dua jenis protein spesifik yang membantu melintasi membran itu ada namanya protein kanal dan protein transporter atau pembawa protein. Oke, Mbak Galuh, bisa dijelaskan, Mbak, mekanisme si protein transporter protein ya, protein transporter atau pembawa protein, mekanismenya dia bisa membantu molekul melewati membran, gimana Mbak Galuh? Ya, protein transporter atau protein pembawa karir protein dan protein yang dapat membentuk kanal di membran sel untuk tempat perlintasan ion atau molekul sering disebut sebagai protein kanal atau channel protein. Protein transporter atau protein pembawa karir bekerja dengan jalan berikatan dengan molekul tertentu yang spesifik untuknya yang akan ditransportkan. Kemudian protein tersebut berubah konformasi yang memungkinkan kompleks protein molekul tersebut melintasi membran dan berada di sisi lain dari membran. Sudah, Ibu. Oke, berarti intinya adalah molekul ketika akan melewati membran gitu ya, protein spesifik itu akan berikatan dengan molekulnya ya. Kemudian proteinnya akan berubah konformasi menjadi bentuk ikatan kompleks antara protein dan molekul. Nah, ketika terjadi ikatan kompleks antara protein dan molekul, barulah molekul dan protein itu bisa melewati membran difusi. Setelah melewati membran difusi, ikatan antara protein dan molekul itu akan lepas, ya, dan molekul akan bebas dari ikatan protein, dan nanti molekul melanjutkan perjalanannya ke sirkulasi sistemik. Itu ya, itu singkatnya. Tuh, mekanisme si transporter protein atau pembawa protein untuk membantu molekul melintasi membran. Oke. Kemudian Alsi, ada Mbak Alsi? Ada, Bu. Oke, tadi Mbak Galuh sudah menjelaskan terkait mekanisme protein yang protein transporter. Coba Mbak Alsi bisa menjelaskan bagaimana mekanisme protein kanal dalam membantu molekul melewati membran. Protein kanal membentuk perlintasan sel. Hanya itu saja. Iya, Bu. Mbak Anggita bisa menjelaskan lebih jelas lagi, Mbak Anggita? Baik, Bu. Jadi protein kanal itu bekerja dengan jalan membentuk kanal atau terowongan yang terbuka melintas atau menembus membran. Sehingga itu molekul yang ditransportkan itu bergerak ke sisi lain dari membran melalui kanal tersebut. Oke. Bergantung pada ukuran, bentuk, dan muatannya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Anggita. Ya, Bu. Betul ya, tadi dijawab oleh Mbak Anggita bahwa si protein kanal mekanismenya adalah dengan membentuk suatu terowongan gitu ya, atau membentuk suatu kanal gitu kan. Nah, nanti ketika molekul akan lewat, kanalnya itu akan terbuka. Jadi nanti ada sinyal khusus kalau si molekulnya mau lewat. Nah, gate-nya, pintu kanalnya itu akan terbuka. Nah, kemudian molekulnya akan lewat atau membentuk suatu jembatan atau terowongan sehingga molekulnya bisa lewat. Oke, setelah kemudian jelaskan atau sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan difusi. Ini cowoknya berapa sih di sini? Mas Azam.
Ada Azam? Azam ada? Kayak nggak ada ya. Ini ada 36 mahasiswa yang masuk. Yang nggak menjawab, yang dipanggil tidak ada suaranya, saya anggap tidak hadir. Oke. Ferlianda. Ya Bu, ada Bu. Oke, pertanyaan nomor 4, Mbak. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama ada ukuran partikel, yaitu semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua ada ketebalan membran, yaitu semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga yaitu luas suatu area, semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat ada jarak, yaitu semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu, yaitu semakin tinggi suhu partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Selanjutnya, konsentrasi obat, yaitu semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang ketujuh, koefisien difusi, yaitu semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya. Yang selanjutnya ada viskositas, dan yang terakhir ada koefisien partisi, yaitu difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat difusi obat. Oke, terima kasih Mbak Varianda, sangat lengkap jawabannya. Oke, kemudian tadi untuk uji difusi itu kan menggunakan sel membran Franz ya, atau sel difusi Franz gitu. Di dalam sel difusi Franz itu ada beberapa komponen A sampai G. Ada 7 komponen di dalam sel difusi Franz. Nah, coba siapa ini? Fidyah Al-Ridho ada? Fidyah Al-Ridho Arsya. Ada Ibu. Oke, ini paling gasik gabung di Zoom. Oke, Mbak, bisa nggak Mbak saya disebutkan Mbak 7 komponen yang ada di dalam difusi Franz? Maaf Ibu, saya tadi nulisnya uji difusinya, nggak nulis 7 komponennya Bu. Tadi yang didengar apa Mbak yang diingat-ingat? Tadi saya cuma yang tentang uji difusi aja Bu. Nggak, tapi kan tadi dijelaskan, didengerin kan? Nah, maksudnya apa yang tadi Iya, ditangkap didengerin, gitu? Bu. Yang ditangkap apa? Yang dari komponen, maksudnya komponennya apa tadi? Metodenya Bu. Bukan metodenya Mbak, komponennya apa aja? Oh, komponennya kompartemen donor sama reseptor. Selain itu? Membran, cincin, water ejector, batang pengaduk, sama tempat pengambilan sampel. Oke. Jadi ada 7 komponen ya, ada kompartemen donor, kompartemen reseptor, kemudian ada water jacket ya untuk mengatur suhu, kemudian ada membran, ada cincin O untuk supaya membrannya tidak bergerak gitu ya. Kemudian ada tempat pengambilan sampel gitu. Kemudian ada apa lagi? Oh tadi donor, reseptor, water jacket, cincin O, pengambilan sampel. Ya, kemudian pengaduk. Oke. Sebenarnya kali aku. Oke, pas. Udah pas, benar. Oke, kemudian siapa lagi yang belum ya?
Mbak Amanatun. Ada, Bu. Oke, Mbak Amanatun. Tadi ketika kita menguji difusi menggunakan menggunakan sel diffusive run, itu kan ketika kita akan mengambil sampel gitu ya sebanyak 2 mili gitu ya, kita juga harus menggantikan cairan di dalam kompartemen sebanyak volume sampel yang kita ambil, ya enggak? Nah, kenapa kita harus mengganti cairan di dalam kompartemen reseptor sesuai dengan jumlah volume sampel yang kita ambil? Ada 2 tadi tujuannya. Kenapa? Yang pertama, supaya volume tetap konstan. Volume di dalam mana, Mbak, yang konstan? Di dalam kompartemen reseptor. Yang kedua menjaga volume dalam cairan reseptor. Untuk menjaga supaya cairan di kompartemen reseptor tetap dalam keadaan tunak. Oke, benar ya. Kemudian Mbak Aska ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Aska. Kenapa di dalam kompartemen reseptor itu harus selalu diaduk? Tujuannya apa? Benar, Bu. Karena untuk mengetahui jumlah zat yang berpenetrasi dan laju penetrasi zat dilakukan samping cairan di kompartemen reseptor. Bukan, Mbak. Alasannya gampang banget. Kenapa sih di dalam kompartemen reseptor itu harus selalu diaduk? Supaya supaya cairannya tetap homogen, Bu. Ya, supaya cairan di dalam kompartemen reseptor itu tetap homogen, ya. Cukup jawab itu lengkap. Oh iya, Bu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji difusi, ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa membuka LMS Edu bagian pertemuan difusi. Di situ ada 5 soal kuis gitu ya. Silakan untuk dikerjakan. Sudah saya buka dari jam 9.10 nanti sampai dengan jam 5 sore. Jadi nanti silakan untuk dikerjakan. Mulai dari jam 9 lebih 10 menit sampai jam 5 sore hari. Waktunya 10 menit, hanya 5 soal, dan hanya diberi kesempatan 1 kali mengerjakan. Jadi silahkan mencari sinyal yang paling stabil. Karena hanya 10 menit waktu mengerjakannya. Ya, dan hanya boleh 1 kali kesempatan. Jadi tidak ada mahasiswa yang WA ke saya, Ibu, sinyal tidak stabil, tiba-tiba putus, tiba-tiba sedang mengerjakan terus close, ya. Nggak ada alasan seperti itu. Karena saya membuka kuisnya itu rentangnya itu sudah panjang. Dari jam 9 lebih 10 sampai jam 5 sore. Silakan mencari tempat dengan sinyal terbaik. Ingat ya, hanya 10 menit waktu pengerjaannya. Oke, jadi nanti tidak ada WA, tidak ada apa yang mengatakan bahwa ibu saya tidak bisa mengerjakan, tiba-tiba putus sinyalnya atau lain sebagainya. Gitu. Oke, begitu ya. Ya, terima kasih dari saya semuanya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk menambah keilmuan teman-teman semuanya. Silahkan dipelajari. Materinya akan saya share nanti sore setelah mengerjakan kuis. Gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.